Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu analisis deskriptif, yang mana saya akan memberikan tutorial cara untuk menghitung dari tabel empirik, hipotetik, norma, frekuensi, dan bobot pada angket yang sudah kita scoring. Oke, baik teman-teman, mungkin langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Oke, jadi di sini udah ada tabel tabulasi data yang udah kita scoring ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita juga menyiapkan variabel kepercayaan diri kita. Nah, di sini itu sudah ada variabel yang udah dihilangkan, yang mana dihilangkan itu adalah 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 19. Dan tugas selanjutnya adalah kita menghilangkan yang tadi saya sebutkan itu. Jadi yang dipakai itu cuma yang ada di angka yang ada di tabel tersebut saja, seperti itu. Dan kita jumlahkan caranya dengan klik yang di atas ini, kemudian Ctrl Shift panah kanan dan bawah, dia akan terblok. Kemudian kita pencet lagi Shift dan panah kanan, dan kita pencet yang bagian sum di atas ini, maka dia akan otomatis terjumlah ya teman-teman. Kemudian di atas ini kita tulis sesuai dengan variabel. Karena saya variabel kepercayaan diri, maka saya tulisnya adalah variabel kepercayaan diri. Selanjutnya kita simpan dengan dokumen spreadsheet ya teman-teman, formatnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke JASP dan kita masukin file yang sudah kita simpan tadi. Oke, setelah itu dia akan muncul seperti ini dan kita pencet deskriptifnya dan kita pindahkan kepercayaan diri ini ke variabel, maka dia akan muncul tabel seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke Excel tadi dan kita buat sheet baru. Di sini saya sudah ada sheet 2 dan selanjutnya kita akan menghitung empirik dan hipotetiknya. Di sini ada minimal, maksimal, mean, dan juga SD. Sebelum itu kita copy terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menghitung empiriknya. Di sini sangat mudah ya teman-teman. Ini kita hanya untuk menyalin saja dari tabel yang di bawah, yaitu minimum adalah 18, maksimumnya adalah 51. Kemudian meannya di sini adalah 39,67. Kemudian selanjutnya yang di SD itu ada 5,328. Jadi untuk tabel empirik ini kita tidak perlu ada hitung-hitungan ya teman-teman. Nanti yang ada itu di hipotetik. Di hipotetik ini minimal adalah jumlah item dikali skor terendah. Jumlah itemnya itu adalah 13 dan terendahnya itu adalah 1, karena saat kita menghitung di angket itu adalah 1, hasilnya adalah 13. Kemudian maksimalnya adalah jumlah item dikali skor tertinggi. Skor tertingginya adalah 4, maka hasilnya adalah 52. Kemudian di mean adalah skor maksimal ditambah skor minimal dibagi 2. Skor maksimalnya adalah 52 dan skor minimalnya 13 dan dibagi 2, hasilnya adalah 32,5. Selanjutnya adalah SD, yaitu skor maksimal dikurang oleh skor minimal dan dibagi 6, maka hasilnya adalah 52 dikurang 13 dan dibagi 6, hasilnya adalah 6,5. Oke, sampai sini tabel hipotetik dan empiriknya udah clear ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita menghitung norma, frekuensi, bobot. Itu sebelumnya kita ambil dulu copy dari bagian di ASP. Sebelumnya kita akan mengaktifkan yang di bagian tabel ini, frekuensi tablesnya kita centang. Kemudian di bagian bawahnya kita tambahin 01 jadinya 100. Kemudian akan muncul tabel frekuensinya. Nah, tabel frekuensi ini yang akan kita copy dan kita bawa kembali ke Excel ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung dari tinggi norma, yaitu X lebih dari M ditambah 1 kali SD. Nah, untuk M di sini itu adalah mean yang di hipotetik ya teman-teman. Jadi 32,5 itu akan ditambah dengan 1 kali SD. SD di sini juga dia ada di tabel hipotetik, yaitu 6,5. Jadi
32,5 ditambah 1 kali 6,5, maka hasilnya itu akan menjadi dari tinggi norma tersebut, teman-teman. Hasilnya adalah 39. Selanjutnya kita akan menghitung rendah, karena kalau menghitung tinggi dan rendah dia akan mendapat yang sedang. Oke, jadi di sini rendah X kurang dari M dikurang 1 kali SD. Jadi di sini adalah M-nya 3,25 dikurang 1 kali 6,5, maka hasilnya itu menjadi rendah dari norma, yaitu hasilnya adalah 26. Kemudian norma yang sedangnya ini M dikurang 1 kali SD itu adalah hasil dari rendah ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis 26 karena norma dari rendah itu adalah 26. Kemudian di M ditambah 1 kali SD itu adalah tinggi norma. Tinggi norma di sini adalah 39. Jadi kita tulis 39. Jadi dengan menghitung tinggi dan rendah, kita bisa mendapatkan yang bagian sedang, teman-teman. Selanjutnya kita adalah menghitung frekuensi. Nah, untuk frekuensi di sini adalah tinggi norma ditambah frekuensi tabel yang ada di bawah itu. Nah, jadi di sini tinggi normanya itu adalah 39, maka kita cari di bagian bawah sini 39 dan frekuensinya kita copy sampai bawah. Kemudian ini yang akan kita hitung. Caranya kita tidak usah hitung manual, kita cukup copy dan kita sum, maka hasilnya itu akan muncul. Di sini adalah 60 ya. Oke, kemudian frekuensinya di sini adalah tinggi norma adalah 60. Kemudian di bagian rendahnya itu adalah 26. Maka kita cari di tabel sini itu tidak ada 26 dan yang mendekati itu adalah 21. Karena dia kurang dari, maka dia kita tarik ke atas. Maka di atasnya itu ada satu angka. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita menghitung yang sedang. Yang sedang ini kita cukup dengan frekuensi tinggi ditambah frekuensi rendah dan dikurang dengan 100. 100 itu adalah total dari tabel. Maka hasilnya itu akan menentukan dari sedang norma tersebut. Maka hasilnya adalah 38. Oke. Clear ya sampai sini. Selanjutnya kita akan menghitung dari hasil ini. Maka di hasil ini adalah 100, udah sesuai sama total frekuensi yang ada di tabel bawah itu adalah 100. Selanjutnya kita akan menghitung bobot. Bobot di sini adalah F dibagi N dan dikali 100. F di sini itu adalah 60 ya teman-teman, sesuai sama tinggi dari frekuensi itu adalah 60. 60 dibagi 100 ada itu 100-nya dapat dari total frekuensinya, kemudian dikali dengan 100, maka hasilnya itu akan menjadi bobot tinggi, yaitu hasilnya adalah 60. Selanjutnya adalah di bagian bobot yang sedang. Jadi bagian bobot yang sedang ini F-nya kita ketahui adalah dia 38. Dan 38 itu dibagi dengan 100 dari total frekuensinya. Kemudian hasilnya dikali dengan 100 dan hasilnya adalah 38. Kemudian yang bagian rendahnya ini kita ketahui F-nya adalah 2 dan dibagi dengan 100 dan hasilnya itu dikali dengan 100 lagi, maka hasilnya adalah 2. Kemudian ini kita pastikan lagi total dari bobotnya itu adalah 100 ya teman-teman, sesuai dengan frekuensi. Jadi hasil dari penilaian bobot, frekuensi, dan norma adalah kita ketahui bahwa tingkat kepercayaan diri pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam berada dalam kategori tinggi, yaitu di angka 60. Demikian tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.